Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru belajar. Saya adalah salah satu guru yang telah mengikuti BIMTEK Guru Belajar. Saya akan berbagi pengalaman dalam mengikuti BIMTEK Guru Belajar. Guru Belajar menyediakan 4 BIMTEK. Yang pertama, seri masa pandemi COVID-19. Seri pendidikan keterampilan hidup, seri asesmen kompetensi minimum, dan seri pendidikan inklusi. Untuk saat ini yang berlangsung adalah seri asesmen kompetensi minimum atau AKM, dan saya telah mengikuti angkatan 1. Setelah Bapak Ibu melakukan pendaftaran BIMTEK Guru Belajar seri AKM sesuai angkatan yang dipilih, maka mulailah untuk melaksanakan BIMTEK. Untuk itu, siapkan kuota atau WiFi. Jika sudah tersedia WiFi atau kuota, kita bisa mulai dengan menuliskan guru belajar pada Google, sehingga nanti akan muncul laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Kita klik, kemudian akan muncul program guru belajar. Harap ini dibaca apa maksudnya. Setelah paham yang dimaksud, lanjutkan dengan klik OK, saya mengerti. Sehingga akan muncul 4 BIMTEK yang sudah disiapkan oleh guru belajar. Kita klik sesuai pilihan kita, yaitu seri asesmen kompetensi minimum. Kita klik, kemudian akan tampil sesuai yang kita klik tadi, yaitu seri asesmen kompetensi minimum AKM. Untuk itu kita lanjutkan dengan klik selengkapnya. Ini menunjukkan kita ditanya kesiapan untuk mengikuti BIMTEK. Kalau sudah siap, maka bisa dengan klik mulai belajar. Pada tayangan ini, peserta BIMTEK jika sudah pernah masuk dan tidak keluar lagi, maka akan langsung keluar namanya. Namun jika pernah masuk dan keluar, maka nanti harus mengisi lagi alamat email dan password dari akun SIM PKB. Setelah dimasukkan akun SIM PKB, maka akan muncul halaman seperti ini sesuai dengan pilihan kita, yaitu BIMTEK AKM. Kita klik AKM dengan selengkapnya, kita klik. Kemudian kalau muncul halaman ini, itu artinya peserta sudah pernah mengerjakan. Kita lihat apakah benar. Nah, ini berarti sudah mengerjakan yang aktivitasnya sekitar 28%. Berarti sudah mengerjakan beberapa tahap dari BIMTEK ini. Jika belum sama sekali, maka akan tertulis 0%. Untuk melanjutkannya, kita klik mulai. Setelah diklik mulai, akan muncul ini. Di sini juga ada persentase aktivitas yang telah dilakukan. Kita lihat dalam BIMTEK ini isinya apa saja. Di sini ada 8 tahap. Jika ada tahapan yang sudah dikerjakan, maka akan berwarna hijau dan centang. Ini artinya semua topik dalam tahap ini sudah dikerjakan. Ini juga warna hijau dan centang, berarti pada tahap 2 ini semua topik sudah dikerjakan. Namun jika warnanya seperti ini, itu berarti semua topik belum selesai dikerjakan. Berarti ada yang sudah, ada yang belum.
Namun jika ini warnanya putih saja, berarti sama sekali belum dikerjakan. Memang untuk BIMTEK kali ini bersifat asinkronus, jadi tidak harus saat itu langsung selesai semua. Meskipun rentangan waktu BIMTEK-nya 5 hari, ini bisa dikerjakan beberapa hari atau 1 hari langsung sekaligus, atau beberapa hari itu dicicil 2 tahap sampai akhirnya 8 tahap selesai. Tergantung waktu dari peserta. Kalau memang dalam 5 hari itu tidak sibuk, ya berarti bisa dikerjakan setiap hari dicicil. Namun kalau ada hari yang sibuk dan tidak sempat mengerjakan, berarti bisa dikerjakan di hari berikutnya. Bisa juga dikerjakan 1 hari, tapi harus menyisakan waktu yang lebih banyak. Lebih baiknya dicicil, diusahakan tiap hari bisa mengerjakan 1 tahap, kemudian hari berikutnya ditambah 2 tahap sehingga lebih meringankan. Kita ikuti untuk tahapan yang pertama, yaitu orientasi guru belajar seri AKM. Ini berisi 3 topik. Jika ini kita klik, maka akan muncul topiknya itu apa saja, atau ini yang diklik juga bisa kita coba. Nah, ini untuk topiknya. 3 topik itu adalah latar belakang dan kebijakan AN, kemudian apa pentingnya AN, dan yang ketiga refleksi orientasi. Kemudian peserta diminta untuk mengerjakan kuis yang berupa menyampaikan pendapat. Berikutnya pada tahap kedua, pengantar program BIMTEK Guru Belajar Seri AKM. Ada berapa topikkah? Ini bisa kita lihat, ternyata ada 2 topik. Kemudian bisa kita klik di sini expand, maka topik-topiknya apa saja bisa dilihat. Yaitu yang pertama, selamat datang. Yang kedua, asesmen pra-program BIMTEK Guru Belajar Seri AKM. Jika ingin mengetahui materinya, karena ingin mengerjakan, berarti diklik saja untuk tiap topik. Nah, nanti akan muncul materinya apa saja di sini. Karena ini sudah dikerjakan, berarti di sini akan muncul next topic. Ini. Nah, jadi kalau ini sudah dibaca kemudian dikerjakan, ini tentang kuis. Misalnya tadi yang selamat datang, jadi kita baca dalam topik selamat datang ini isinya apa saja. Nah, ini isinya sudah dibaca dan mantap, bisa diklik yang sebelah di sini, yaitu akan muncul ditandai. Itu artinya sudah selesai untuk membaca dan memahami. Untuk menunjukkan bahwa sudah selesai, itu diklik untuk ditandai. Kemudian tulisan ditandai kalau diklik maka akan berubah untuk ada tampilan yang berwarna kuning dan ada tulisannya back. Maka tulisan back itu kita klik, kemudian akan kembali ke sini lagi, namun untuk tulisan ditandai berubah menjadi next topic, maka next topic itu kita klik. Nah, begitu seterusnya untuk mengerjakan dari tiap topik. Nah, kita lanjutkan ke tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga yaitu tentang konsep asesmen nasional, konsep AN. Kalau kita klik saja untuk masing-masing topiknya akan muncul ini. Kita klik saja pengantar, isinya apa saja. Ini sama dengan yang saya sampaikan tadi. Kalau sudah dikerjakan maka ini next topic. Jika kalau belum dikerjakan berarti ini dibaca dulu apa maksudnya. Kalau sudah paham berarti di sini ada tulisan ditandai, maka itu diklik. Kalau diklik maka akan berubah ke halaman yang ada tulisannya back yang berbackground kuning. Kita klik
back itu, maka akan kembali ke halaman ini, namun yang ditandai berubah menjadi tulisan next topic. Nah, kita klik next topic. Untuk topik yang berikutnya yaitu tujuan dan manfaat. Silakan kalau diklik ini, pengerjaannya caranya sama. Karena ini sudah dikerjakan berarti kita lihat ada next topic. Nah, kemudian kembali ke topik ketiga, ini juga tentang perbandingan UN dan AN, dibaca, dicermati, kemudian ini ada next topic. Nah, berikutnya untuk topik yang keempat, untuk topik berikutnya evaluasi UN pada tahap 3 ini. Kita klik untuk evaluasi UN, kita baca apa saja isinya, kemudian kalau sudah paham dengan materi ini, di sini akan muncul tulisan ditandai, maka klik tulisan tersebut, maka muncul halaman berikutnya adalah halaman yang ada tulisannya back dengan background kuning. Kita klik saja back itu. Selanjutnya akan ke halaman seperti ini lagi, namun untuk yang bawah ini berubah, yang tadi ditandai berubah menjadi new topic. Selanjutnya bisa dilanjutkan topik berikutnya yaitu kuis konsep AN. Ini peserta harus mengerjakan kuis sebanyak 10 soal. Kalau sudah selesai, oh ya, untuk 10 soal itu hanya dikerjakan 1 kali. Kalau sudah selesai, kemudian perayaan ini isinya peserta dimintai pendapat yang sesuai dengan topik di sini. Kita lanjutkan untuk tahap keempat yaitu teknis. Teknis pelaksanaan asesmen nasional. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, jika setelah diklik tulisan ditandai, maka akan muncul halaman seperti ini. Jadi ada tulisan back dengan background kuning. Untuk itu harus diklik untuk back ini, nanti akan kembali ke halaman yang sama dengan tadi yang ada tulisannya ditandai, namun di bawahnya berubah menjadi new topic. Seperti ini kalau kita klik maka akan kembali ke konsep asesmen nasional yang sudah kita bahas tadi. Kita kembali ke teknis lagi, itu untuk teknis pelaksanaan klik-kliknya supaya jelas cara mengerjakannya. Untuk teknis pelaksanaan AN ada berapa topik, yaitu ada 5 topik. Ini masing-masing topiknya petunjuk. Kemudian yang kedua adalah kriteria. Ini tidak bisa dibuka isinya karena apa? Karena ini belum dikerjakan. Kerjakannya itu harus urut. Nah, sementara untuk yang tadi tahap 3 belum selesai, sehingga untuk yang tahap berikutnya tidak bisa dikerjakan, juga tidak bisa melihat isinya. Berikutnya untuk topik berikutnya dalam tahap 4 ini yaitu merumuskan butir soal asesmen nasional. Kemudian topik berikutnya yaitu kuis teknik pelaksanaan asesmen nasional. Ini merupakan topik yang keempat. Dalam kuis ini peserta diminta untuk membuat soal. Kuis ini berarti berisi 10 butir soal untuk mengerjakan sesuai materinya, sesuai dengan tahap yang keempat ini. Kemudian untuk yang kelima topiknya yaitu mengerjakan refleksi, jadi peserta berpendapat. Kemudian untuk tahap yang kelima asesmen literasi membaca. Ini
ada tulisan SMA. Kebetulan untuk pesertanya adalah peserta SMA. Kalau misalnya pesertanya dari SD maupun SMP, juga ada tulisannya yang sesuai. Yang SD berarti tulisannya SD, yang SMP juga SMP. Karena di sini dalam BIMTEK pesertanya dari SD, SMP, dan SMA, baik guru, kepala sekolah maupun pengawas. Kita lanjutkan untuk tahap berikutnya, yaitu tahap yang kelima. Oh ya, untuk asesmen literasi membaca tingkat SMA tadi apa saja untuk topiknya? Topiknya bisa dilihat, yaitu tentang konsep literasi membaca. Kemudian yang kedua topiknya adalah mengenai asesmen kompetensi minimum yang literasi membaca, kemudian menganalisis tahap asesmen literasi membaca. Selanjutnya yaitu contoh butir soal. Di sini ada banyak butir soal dari literasi membaca sesuai tingkatannya, sesuai jenjangnya. Kemudian latihan membuat soal asesmen literasi membaca. Peserta diminta membuat soal yang sesuai, yaitu literasi membaca. Kemudian setelah latihan ada perayaan, berarti peserta diminta berpendapat yang sesuai dengan materi ini. Berikutnya pada tahap ke-6 yaitu numerasi, hampir sama dengan pada tahap yang kelima tadi tentang literasi membaca. Di sini pada numerasi berisi tentang konsep, kemudian tentang yang kedua yaitu tentang mengenal AKM numerasi, kemudian menganalisis, kemudian contoh-contoh dari soal AKM numerasi tingkat SMA. Ada banyak contoh, bisa dicermati. Selanjutnya peserta diminta untuk membuat soal yang bertipe numerasi. Yang terakhir dari tahap yang ke-6 adalah perayaan, berarti peserta diminta untuk berpendapat. Selanjutnya untuk tahap yang ke-7 yaitu peserta akan belajar tindak lanjut laporan. Jadi di sini tentang laporan AKM. Pada tahap 7 ini ada berapa topik, bisa kita lihat ternyata ada. Ini banyak ya, ada 8 topik. Yang pertama yaitu mengidentifikasi 4 kategori. Jadi ada 4 kategori dari laporan AKM itu apa saja. Nah, nanti di materi ada, silakan nanti diklik. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengetahui perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dan berbasis konten. Perbedaannya apa saja bisa dilihat. Kemudian yang ketiga, analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Berikutnya yang keempat yaitu merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan AKM. Yang kelima, contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi pada mata pelajaran. Yang ke-7, yang ke-6 itu segitiga belajar yang terdiri dari kurikulum, asesmen, dan pembelajaran yang saling berkaitan. Kemudian ada kuis, serta harus mengerjakan kuis banyak 10 soal. Selanjutnya yaitu perayaan, berarti peserta diminta berpendapat. Kita sampai pada tahap terakhir yaitu tahap asesmen pasca program guru belajar atau post test. Setelah peserta mempelajari semua tahapan tadi 1 sampai 7, peserta dimohon untuk mengerjakan post test.
Post-test ini merupakan untuk pembanding dari nilai post-test, pretest. Pretest di mana letaknya? Pretest tadi itu letaknya di pengantar program. Jadi di sini ada asesmen pra program, itu berarti peserta mengerjakan pretest sebanyak 30 soal pilihan ganda dan untuk penyelesaiannya bisa 2 kali. Maksudnya 1 kali mengerjakan, kalau nilainya tidak memuaskan bisa diulang kembali, siapa tahu nilainya mungkin lebih. Asesmen pasca program guru belajar dari AKM merupakan tahap yang ke-8, tahap terakhir merupakan post-test. Jadi ini bisa sebagai pembanding dengan pretest. Juga sama, bisa dikerjakan 2 kali. Kalau yang pertama dirasa kurang memuaskan, bisa diperbaiki untuk yang kedua kalinya. Kemudian untuk pasca program ini, asesmen pasca program itu menjadi syarat kelulusan dalam BIMTEK ini. Jika nilai pasca program, asesmen pasca program kurang dari 70, maka peserta BIMTEK dikatakan tidak lulus, sehingga harus mengulang dengan cara mengikuti angkatan berikutnya. Setelah itu akan mendapatkan sertifikat jika telah lulus pada angkatan itu. Jadi dimohon untuk bisa mempelajari materi dengan baik sehingga nanti pada asesmen pasca program untuk skornya bisa minimal 70. Nah, itu bisa dibandingkan dengan pretest. Kalau rentangannya lebih panjang, lebih besar, berarti itu bagus. Berarti benar-benar dari awal belum tahu, terus belajar menjadi tahu, sehingga untuk nilai pasca itu lebih baik. Setelah semuanya diikuti 8 tahap, berarti selesai sudah untuk BIMTEK guru belajar seri AKM ini. Nanti akan keluar sertifikatnya dan dilanjutkan dengan pengimbasan. Demikian untuk pengimbasan dari saya. Semoga bermanfaat. Semangat untuk mengikuti BIMTEK, dan bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti, segera untuk mendaftar untuk mengikuti angkatan berikutnya. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.